being wrong is the only way I feel sure I've learned anything. Menjadi salah adalah satu-satunya cara saya merasa yakin bahwa saya telah belajar sesuatu. Halo, saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan meng-highlight buku Think Again yang ditulis oleh Adam Grant. Tapi sebelum mengikuti videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Menurut Adam Grant, psikolog dan penulis yang juga seorang profesor di Wharton School of University of Pennsylvania, ada hal-hal yang sering membuat kita malas berpikir ulang. Kita adalah orang yang kikir secara mental. Kita sering lebih memilih kemudahan untuk mempertahankan pandangan lama daripada mengalami kesulitan saat bergulat dengan yang baru. Kita senang mendengarkan, menonton, dan membaca hal-hal yang gampang dan bikin enak daripada yang bikin berpikir keras. Kalau meminjam istilah dari Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman, sistem 2 yaitu sistem berpikir lambat. Kalau semakin jarang kita pakai, semakin jarang dipanggil, maka akan jadi semakin malas. Cara berpikir kita tanpa sadar sudah jadi kebiasaan. Sehingga walau sebenarnya merugikan diri sendiri, tetap saja kita nggak berinisiatif untuk mempertanyakan atau berubah sampai terlambat. Kasarnya harus sampai benar-benar jatuh dulu baru mau bertobat. Mungkin karena itulah ada ungkapan, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena kita terus-menerus berpikir tentang cara lama yang tak teruji, sampai tanpa sadar kita menjadi semakin tua dengan kualitas berpikir yang tak beranjak maju. Selain itu menurut Grant, pada saat berpikir dan berbicara, kita punya kecenderungan memakai 3 mode ini. Yang pertama, preachers atau pengkhotbah. Mode ini biasanya kita pakai ketika kepercayaan yang kita miliki terancam. Dorongan untuk berkhotbah muncul untuk melindungi kepercayaan sekaligus untuk meyakinkan orang lain. Yang kedua, prosecutors atau jaksa. Mode ini kita pakai ketika melihat ada kekurangan dalam penalaran atau argumen atau pendapat orang lain. Kita akan mengumpulkan bukti untuk menunjukkan kesalahan pihak lain. Yang ketiga, politicians atau politisi. Mode yang kita pakai untuk memenangkan hati orang lain. Membuat campaign dengan tujuan mulia dan melobi orang-orang untuk percaya kalau kita paling benar. Sehingga kita gak punya waktu untuk memeriksa pandangan diri sendiri. Kemudian Adam Grant mengingatkan agar kita gak terjebak ke dalam Mount Stupid atau gunung kebodohan. Maksudnya, saat kita naik level dari pemula menjadi amatir, rasa percaya diri kita jadi naik ketinggian. Dengan tingkat pengetahuan yang masih sedikit, bisa jadi bahaya. Informasi yang kita punyai baru seadanya, tapi sudah pede dan gak sadar kalau kita lagi berada di Mount Stupid, gunung kebodohan itu. Nah, obat biar gak nyangkut di Mount Stupid adalah humility. Kerendahan hati yang dosisnya perlu rajin kita minum secara rutin. Kata Grant, humility is often misunderstood. It's not a matter of having low self-confidence. One of the Latin roots of humility means from the earth. It's about being grounded, recognizing that we are flawed and fallible. Kerendahan hati itu sering disalahartikan. Ini bukan masalah memiliki kepercayaan diri yang rendah. Karena salah satu akar bahasa Latin dari kerendahan hati atau humility itu berarti dari bumi. Kerendahan hati adalah tentang membumi, yaitu mengakui bahwa kita cacat dan bisa saja salah. Menurut Grant, alasan orang-orang merasa nyaman dengan kesalahan adalah karena mereka takut salah. Di sini ada rentang waktu yang jadi kunci dan pembedanya. Maksudnya, mendingan salah sekarang atau ketahuan salah sekarang
Mending pivot dan pikir ulang sekarang, supaya nantinya kita bisa mengambil keputusan yang benar dan mendapatkan hasil terbaik. Gimana supaya bisa senang kalau salah? Ingat pesan Daniel Kahneman, being wrong is the only way I feel sure I've learned anything. Menjadi salah adalah satu-satunya cara saya merasa yakin bahwa saya telah belajar sesuatu. Ingat, kalau tujuannya bukan jadi sering salah, tetapi agar sadar kalau kita lebih sering salah dari yang kita kira atau kita akui, semakin menghindar dan gak mau ngaku, maka akan semakin dalam bobroknya. Supaya kita bisa senang dan rela saat menemukan kesalahan, pisahkan diri saat ini dengan masa lalu. Pisahkan opini atau pendapat dari identitas diri. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.